Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan Wibisono, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat learning journal terkait analisis isu kontemporer. Dilihat dari pengertiannya, isu merupakan hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi, yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Saya menangkap ada 4 poin dalam pengertian yang dikemukakan oleh Barry Jones dan Cass ini. Yang pertama, isu merupakan sebuah kejadian. Yang kedua, kejadian itu berasal dari dalam maupun luar organisasi. Yang ketiga, sifat isu jika tidak ditangani sesegera mungkin akan berdampak negatif. Yang terakhir, jika isu tersebut mengendap terlalu lama dan berlanjut akan menjadi sebuah krisis dalam organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu merupakan masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan sebagainya. Atau pengertian lain, isu adalah kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Sementara itu, isu kontemporer secara pengertian adalah isu yang sedang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Dalam materinya, Bapak Solihin juga menjelaskan bahwa isu selalu berubah sewaktu-waktu. Perubahan memiliki sikap mutlak. Perubahan tersebut dapat berlangsung dalam lingkungan individu, keluarga, komunitas, society, hingga lingkungan global. Dalam konteks global, negara kita menghadapi berbagai macam isu kontemporer, di antaranya kelangkaan energi, perkembangan teknologi dan informatika, kelangkaan pangan, serta global warming. Isu itu selalu bergulir seiring dengan perubahan yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagai negara, Indonesia tidak lepas dari sebuah ancaman. Di tengah isu global tersebut, sebagai negara berdaulat, Indonesia saat ini tidak mendapat ancaman secara konvensional, yakni berbentuk perang atau serangan. Perang non-konvensional dianggap lebih berbahaya daripada perang konvensional, sebab musuh yang dihadapi terkadang tak kasat mata. Perang non-konvensional menyerang seluruh aspek kehidupan, mulai politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang baik, tentunya masyarakat dan warga negara Indonesia harus menjaga seluruh potensi yang dimiliki oleh bangsa dan negara kita. Sebagai aparatur sipil negara, kita harus memiliki peran dan fungsi dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setidaknya ada 4 peran dan fungsi pegawai ASN untuk menghadapi ancaman ke depan yang semakin nyata dan perlu diantisipasi sejak dini. Yang pertama, sebagai iron stock, pegawai ASN itu harus bisa menjadi pengganti orang-orang yang memimpin di pemerintahan nantinya, yang berarti pegawai ASN akan menjadi generasi penerus untuk memimpin bangsa ini. Agent of change. ASN dituntut untuk menjadi agen perubahan. Di sini maksudnya, jika ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar dan itu ternyata salah, pegawai ASN dituntut untuk mengubahnya sesuai dengan harapan yang sesungguhnya. 3. Sebagai social control. ASN harus mampu mengontrol sosial yang ada di lingkungan sekitar, sehingga selain pintar di bidang akademis, pegawai ASN harus pintar juga dalam bersosialisasi dengan lingkungan. Terakhir, ASN sebagai moral force. ASN diwajibkan untuk menjaga moral-moral yang sudah ada. Jika di lingkungannya terjadi hal-hal yang tak bermoral, maka pegawai ASN dituntut untuk mengubah serta meluruskan kembali sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk mencapai itu semua, maka perlu menyamakan persepsi tentang ancaman dan solusi oleh semua komponen masyarakat. Dalam menetapkan isu yang berkembang, perlu 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, environmental scanning, yakni peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas. Kedua, menjadi problem solving, mampu mengembangkan dan memilih alternatif, dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing.
Terakhir, melakukan analisis, yakni mampu berpikir konseptual, mampu mengidentifikasi implikasi atau dampak manfaat dari sebuah pilihan kebijakan, program, kegiatan, tahapan kegiatan. Setelah menetapkan isu, ASN perlu melakukan penilaian kualitas isu. Setidaknya ada 2 metode yang dapat digunakan. Yang pertama, dengan AKPK, isu dibagi menjadi 4 kriteria, yakni aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan. Metode kedua yang dapat digunakan untuk menilai sebuah kualitas isu adalah dengan USG, yakni urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi artinya seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness berbicara masalah seberapa serius isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Sedangkan growth, kemungkinan terburuk jika isu tersebut tidak ditangani sebagaimana mestinya. Demikian Learning Journal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.